minta bukti bahwa apakah setelah masuk Kristen yang kita sembah ini anak Maria atau roh halus atau pencipta langit dan bumi. Nah, kita minta bukti kemudian kepada mereka. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, kalau misalnya ada saudara kita Kristen yang ingin memberikan bukti 20 juta meluncur saat ini juga. Demikian, silakan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Siapa yang Anda sembah, apakah anak Maria atau sosok lain? Ya, sosok lain. Pokoknya pembuktian tantangan dari guru kami, maka sudah disediakan. Ada 20 juta di sana. Oke. Secara data yang guru kami tampilkan, yang Anda sembah itu memang bukan anak Maria, tapi sosok lain yang mengaku sebagai Tuhan dan yang dituhankan oleh Oten. 20 juta, belum tadi tambahannya itu. Nah, ini ada Noah nih naik. Noah, ini baru diskusi mantap ini. Enggak, ini saya masih tetap konsisten ini. Kebetulan ada Bang Juma di sini kan. Mau iklanin produk orang lain? Iya, silakan. Halo Bang Juma. Halo. Oke, sorry ya mengganggu ya. Saya bukan untuk berdebat gitu ya. Jadi begini. Ada yang menantang Bang Juma untuk berdebat di Room Superboy, sama halnya seperti Bang Juma berdebat dengan Pak Bom Bom kemarin. Iya. Iya gitu. Jadi ya samalah, persis lah seperti Bang Juma berdebat dengan Pak Bom Bom di Room Superboy. Kalau abang bersedia ya katakan bersedia, kalau tidak ya tidak apa-apa. Iya. Kenapa harus di sana, Bang? Kenapa nggak di sini aja? Ya supaya aturannya jelas, seperti kemarin kan Pak Bom Bom kan kalah sama Bang kan. Karena Pak Bom Bom tidak tertib kan gitu. Oh, bukan karena Pak Bom Bom tidak tertib. Memang dan itu bukan kekalahan Pak Bom Bom, itu kekalahan Kristen sedunia itu. Itu kekalahan Kristen sedunia, karena memang Kristen apapun dia, dari sekte manapun, apapun strata pendidikannya, tak akan pernah mampu membuktikan kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Tak ada yang bisa membuktikan itu, memberi jawaban. Karena memang sejatinya Kristen ini hanya mengambil kitabnya agama lain tanpa alasan yang jelas. Ya sudah, makanya secara singkat ya pembuktiannya itu nanti kan bisa abang buktikan di sana gitu. Nah, itu sudah saya buktikan, tidak ada. Ya, Pak Bom Bom sampai kempes kayak gitu. Ya kalau Bom Bom ya oke lah Bom Bom ya. Ini ada yang lain gitu. Kalau memang abang bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Yang dia maksud itu syair berdarah si Kuclu. Itu dia dari Komalku nih baru-baru si Noah. Syair berdarah itu yang mau majukan. Tuh Gurunda, lanjut. Suruh aja ke sini, kita bikin aturan kayak Superboy. Nggak mau dia Bang. Kan Superboy sudah dia harusnya ya seperti kemarin yang abang sama Pak Bom kemarin gitu. Jadi kalau Banyumak suruh ke sana, bilang aja mau minta koin. Kalau Banyumak di sana itu koin banyak bertebaran. Nggak mau nggak boleh. Di sini aja kalau mau. Tetap bertiga gitu. Udah Noah, kamu nggak usah jadi ini deh. Jadi apa namanya? Jadi calo. Mending kamu aja yang diskusi. Kan hanya saya yang menyampaikan, kalau mau ya mau. Enggak mau. Enggak. Udah dijawab ya. Jawaban cukup dari Bang Juma gitu loh. Udah enggak Bang, kemarin itu kan sudah di tempatnya Superboy, dan itu Superboy itu kan Katolik yang ngaku ateis. Ya. Baiknya di Komal Islam lagi. Begitu. Atau syair berdarah suruh deh coba-coba main ke sini. Baik ya, coba saya akan sampaikan kalau beliau mau. Iya, coba.
Ya, suruhlah ke sini. Ya, tapi ya, oke, siap. Saya akan sampaikan ya. Saya akan kembali lagi, oke. Oke. Baik, terima kasih. Oh, lu dikasih duit berapa jadi calo ya? Jadi itu kukatakan kemarin itu bukan kekalahan Pak Bombo itu. Itu kekalahan Kristen sedunia itu. Karena tidak akan pernah bisa orang Kristen ini, mohon maaf, untuk membuktikan legalitas akurat, ya. Kenapa kemudian orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi itu tidak akan pernah bisa mereka buktikan secara akurat legalitasnya apa. Nggak ada legalitasnya itu, nggak ada. Begitu juga terkait dengan kitab mereka, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Korintus. Itu tak ada legalitas juga dari Yesus. Untuk kemudian bahwa kita sebagai umat yang datang setelah Yesus itu harus beriman kepada kitab-kitab itu nggak ada. Nggak ada. Contoh misalnya, pengajaran Roma misalnya ya, Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ini siapa ini yang ngajarin kayak begitu? Sedangkan Yesusnya mengajarkan hidup kekal adalah mengenal Dia Sang Bapa sebagai satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Kok tiba-tiba ada yang membisikin Paulus bahwa akulah Tuhan. Siapa yang berkata akulah Tuhan, maka kemudian dia akan aku selamatkan. Kan gitu. Nah, ini kalau saudara kita Kristen paham dengan menggunakan pendekatan akal, mereka akan berpikir 1000 kali untuk tetap mati dalam keadaan menyembah yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus ini. Karena itu sangat bertentangan dengan ajaran anak Maria gitu loh. Makanya kita undang teman-teman Kristen membuktikan apakah betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria, atau justru yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Nah, ini berat ini teman-teman. Muaranya itu di situ, akarnya di situ. Kalau Kristen mampu membuktikan kalau itu adalah Yesus anak Maria, berarti Kristen ini terindikasi pengikut Yesus anak Maria. Tapi kalau ternyata tidak terbukti, berarti mereka pengikut penyesat. Nah, kalau mereka pengikut penyesat, percuma bahas yang lain. Percuma bahas konsep ketuhanan, percuma konsep kitab, konsep-konsep yang lain itu percuma dibahas. Kenapa? Karena akarnya sudah hancur duluan. Pondasinya udah retak semua. Jadi buat apa bahas dinding? Buat apa bahas batang? Kemudian ranting, daun. Udah perlu, karena udah hancur. Akar udah hancur, babak belur. Percuma. Nah, inilah intinya. Kalau Kristen mampu membuktikan bahwa mereka sembah itu adalah anak Maria, berarti mereka terindikasi pengikut. Berarti mereka ini penyembah anak manusia, kan gitu. Berarti penyembah utusan Tuhan. Nah, itu ending yang tertinggi tuh. Kristen ini penyembah anak manusia, yaitu anak Maria. Itulah ending yang paling tinggi. Kalau dia nyebrang penyembah Tuhan, nah tanda tanya besar. Tuhan mana ini? Karena Yesus selama 33 tahun tidak pernah mengajarkan itu. Tapi mereka akan ngotot. Ada kok buktinya di Roma, di Efesus, di Kolose, di Filipi. Itu buktinya. Nah, itu bukan ajaran anak Maria itu. Itu ajaran oknum yang mengaku Yesus Kristus. Maka muncul pertanyaan dengan tanda tanya, di mana titiknya sebesar lapangan bola. Siapakah makhluk yang mengaku Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tersebut? 20 juta bagi saudara Kristen yang mampu membuktikan bahwa itu adalah anak tirinya Yusuf. Begitu teman-teman.
Silakan. Mari Kidi. Mari Ki. Mari Ki. Ada enggak yang sanggup membuktikan di bawah? Ayo. Ayo, 20 juta loh, lumayan loh. Gede loh 20 juta, bukan lumayan lagi, gede loh 20 juta itu. Ayo, buktikan. Kita real loh ya, nggak main-main ini. Udah disiapkan ini. Ayo, buat teman-teman Kristen, terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang bisa membuktikan, silakan naik ke atas ya. 20 juta cash per malam ini. Mungkin ada tambahan dari Bang Handi 2,5 juta, 22,5. Mungkin yang lain di bawah teman-teman mau menambahin lagi, silakan. Biar mereka makin kepancing ingin membuktikan. Siapa tahu ada yang bisa buktikan. Saya tambah 1 juta. Wih, mantap tuh. 23. Ayo, gas. Ini ada Heri. Heri, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikum. Bang Heri Muslim Kristen? Aku baru mualaf, baru 2 minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Ustadz dari Abuya itu, yang dari Tasikmalaya itu. Sama ada Uniripa kemarin itu, sama tuh dari Novel Salawa. Alhamdulillah. Mau nengok muka aku Bang Juma. Iya, boleh. Aku orangnya jelek Bang Juma ya. Maaf ya. Masya Allah, cantik kali lah teman kita ini. Bentar Bang Juma, ini aku habis sholat Isya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku jelasin Mak Juma ya, aku mau alasan masuk Muslim ini kenapa. Iya. Besarin tahu, Wahos, besarin tahu. Besarin mukanya dong, masa nggak muka. Bentar baru juga open cam, sabar dong. Wih, Iya, iya. cakepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah pusing. Waalaikumsalam. Malah putus sokor ada apa nah? Sokok Iya, nama iya, lopo iya. sokok nih. Songkoknya Lanjut, bagus. Bang. Salam kenal semuanya dari Bang Juma yang kemarin menyaksikan aku syahadat, apalagi Uni Rifa yang terhormat gitu. Masya Allah. Soalnya kemarin ini alasannya hari ini yang mualaf ini biar aku saksikan yang Bang. Halo. Iya, iya, iya. Silakan, silakan. Nah ini kan alasan Heri yang masuk mualaf ini selama berapa tahun itu kan Heri itu udah lama mengejar agama Islam dulu, udah lama waktu 2001, dan juga Heri itu di masa Islam itu Heri itu mimpin Ka'bah. Dalam mimpi aku tidur di jam 2 pagi itu mulai dari tahun 2021, tapi nggak terwujud. 2023 nggak terwujud, tapi alhamdulillah Allah ngasih aku jalan. Aku tuh mimpi di sebuah Ka'bah, orang-orang pakai baju putih, tapi ada yang memegang tangan aku, tapi dengan mukanya kayak malaikat kayak gitu. Aku itu dalam pada posisi itu pakai baju biasa, tapi dikasih sama aku baju. Jadi kamu pakai baju nak kayak gitu. Tiba-tiba aku pengen cari ada salah satu apologi Islam yang baru mualaf itu Novel Salawa. Tapi alhamdulillah aku udah baca syahadat waktu tanggal 28 Februari 2025 itu tepatnya sebelum syahadat itu aku itu sama bareng sama dia waktu Jumatan. Masya Allah. Ini orang-orang Afrika bukan? Bukan, aku orang Nias, orang Medan, Nias asli. Oh, Nia. Yang lompat batu itu, lompat Pantasan, batu. Kak. Iya, lompat batu, betul. Mm. Berarti keluarganya masih non. Nah, kayak gini kemarin Bang, kemarin kan aku ditanya dari pas aku baca syahadat kemarin, sebelumnya orang tua nggak udah tahu nggak kalau kamu itu udah mualaf. Nah, saya jawab, nah kalau masalah orang tua itu, nah itu nanti masalah belakang aja. Yang penting aku ini tingkatkan aku di agama Islam aku, biar iman aku semakin kuat kayak gitu. Ibaratkan ke aku, kalau misalkan aku baru mualaf, nanti takutnya orang tua pada gimana gitu. Makanya aku utamakan aku itu Ini dulunya tingkat kayaknya iman ganda aku campuran. masih gitu.
Iya, iya, iya. Masya Allah. Dan juga saya Iya. seorang dan saya juga seorang kerja sales saya di Tangerang. Oh, sekarang di Jawa gitu. Di Tangerang, Bang. Oh, daerah Kalimantan ya. Bukan Kalimantan, Tangerang. Jakarta pokoknya Tangerang. perbatasan, yaitu di Mall Tang City Mall. Oh, iya, iya, iya. Jualan apa di sana? Aku itu Bang sales promotion HP, yaitu brandnya biru, Vivo. Bang Oh, apa? Pipo. Jadi Ustadz Abu ya udah tahu kok kalau aku udah sales. Jadi aku pernah menceritakan aku kerja di mana, profesinya sebagai apa, kayak gitu langsung. Iya, 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 iya. Masya Allah. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, amin ya Rabbal Amin, alamin. amin. Soalnya ini hari ini habis tadi sholat isya tadi, habis tadi ada lembur, ada tadi customer tadi mau beli produk tadi aku di chat di WA gitu. Masya Allah. Usia berapa tahun? Tahun ini aku Bang umurnya 28. 28, masih muda ya. Istri, 2, 3. Belum nikah, nanti aja. Oh, belum. Masih tingkatkan aku ke Islam ini. Jadi biar aku kalau udah nanti udah tahu aku semua kayak baca-baca Al-Qur'an, udah tahu aku biarpun aku semakin belum tahu baca Al-Qur'an, tetapi aku nanti biarpun bahasa Indonesia aku masih bisa baca doanya, tapi nanti secara bertakmin gitu Bang gitu nanti. Lama kan pasti bisa nanti gitu nanti, insya Allah gitu. Iya, amin, amin, amin. Bismillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sudah ikut puasa? Alhamdulillah Bang dari tanggal 1 Maret hingga sampai tanggal 13 ini besok tanggal 14. Alhamdulillah hari itu tidak pernah bolong sama sekali. Gimana rasanya puasa? Kalau puasa mah itu waktu masih Kristen, itu mah ikutin sama teman, jadi saling menghargain. Nah, apalagi di Islam ini hari juga saling hargain karena maaf kata puasa itu kan kayak ibaratkan kayak kurang dosa, jadi bersupaya biar supaya lebih bagus gitulah. Iya, Biar iya, kita iya. iman gitu. Dan juga tadi aku ada ngechat tadi netizen tadi apakah saudara ini udah disunat apa belum? Kalau saya Bang sudah disunat saya kalau saya kan ada niat saya wajib disunat dari dulu biarpun agama karena kita itu adat. Kecuali saya itu orang Batak Kristen pasti nggak disunat kayak gitu. Iya, iya, iya. Oh, Tadi Nias ada itu ngechat tadi. Batak. Oh beda Bang Nias Batak itu. beda ya. Beda Bang kayak misalkan Nias, Batak, Melayu. Kalau saya asli orang Nias yang itu Bang yang dulu zaman 1000 kertas itu. Iya, tahu. Waktu tahun 2000 itu Bang, 2000-an. Jadi itu daerah saya daerah Nias langsung. Itu Iya, tepatnya saya tahu. kampungnya saya di Gunung Stoli. Oh, terkenal itu Gunung Sitoli. Iya, kampung saya itu. Iya, iya, iya. Di sana banyak rumah dan rata-rata rumah yang ada di sana punya jendela, punya pintu. Iya betul, itu kayak rumah adat itu Bang, rumah adat yang besar itu. Iya, iya, iya. Kayak ada kakinya itu gitu. Betul. Iya, iya, Jendela iya. pintu itu tantu tahu mau lewat mana. Betul Bunda Rama, betul Iya, betul. Ya, iya betul itu. Betul. Kan Soalnya pasti semua tahu, rumah pasti. punya jendela dan pintu, Bang. Kamu lewat mana kalau nggak ada pintu? Lewat goa Bunda, Betul. lewat goa. Iya, 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 iya. Ya itu Bunda gitu. Allahu Akbar. Makanya Heri juga Heri, Iya. coba kau prospek Banyumak supaya Banyumak bisa membeli produk kamu. Bagaimana caranya? Coba kau prospek dia. sama siapa Bang? Banyumak deh. Anggap dia customer datang ke lu, gimana caranya meyakinkan agar produk kamu kebeli sama Oh Banyumak? Coba. ibaratkan kayak misalkan aku kan sebagai boleh misalkan misalkan kayak role play gitu role play. Ya, kayak role play, betul. Ibaratkan Iya. kayak gini, ada customer lewat, saya kan di depan toko, Iya. saya stay. Iya. Boleh kakak, silakan cari handphone apa? Pasti saya tanya sama customernya, sebelumnya sebelumnya pakai handphone apa, dan juga pengen cari budget berapa, dan pemakainya buat handphone siapa gitu. Oh, iya, iya. Iya, Kalau iya. di kita bisa Kalau itu itu- cicilan, kredit tanpa DP juga bisa, pakai 0%. Iya, iya, iya. Iya. Kalian promo di sini kan ya? Iya. Kemarin aja waktu saya ikut gabung live sama Ustaz Abuya, sama ada lagi yang kemarin siapa itu, lupa saya itu orangnya.
pada pada semua pada ada ngedem saya. Emang Mas Heri tokonya di mana? Di mall mana kayak gitu? Saya di Mall Tang City Mall, Tangerang. Bentar Bang Heri. Gimana? Pada mau nyicil, Bang. Pada mau Gimana nyicil. Noah? Oleh Oke, Pada mau nyicil. Oh. Pada mau nyicil. izin ya, sebentar saya potong. Karena kebetulan itu Superboy baru online, dia juga ada buka tema itu nggak tahu tema apa. Kalau memang Abang Juma bersedia ya silakan Abang ke room Superboy. Kalau tidak mau ya terserah Abang gitu. Ya, saya juga undang yang ada di sana, saya undang ke sini ya. Kalau mau silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ya. Ya, saya kan hanya menyampaikan Bang. Ya, saya juga menyampaikan. Iya, Bang, iya. Oke. Oke, saya izin turun. Oke. Yuk. Makasih Saudara Noah. Iya. Kok jadi banyak Saya salah boleh- sih? Lanjut. Saya boleh nanya nggak, apa yang berkesan di agama sebelumnya? Tadinya apa? Hindu ya? kalau saya Bang, Iya. kalau saya itu saya Katolik Bang. Oh, Katolik. Hmm. Ada nggak yang berkesan? Misalnya ada sesuatu hal yang bikin kesal di gereja atau apa gitu, atau dengan pendeta, atau Kalau mungkin saya adek ini itu- pernah bertanya gitu loh ke pendeta atau pastor, tapi ternyata nggak dijawab. Ada nggak? Kalau saya sih Bang jujur, saya waktu terakhir ibadah itu pas kemarin Natal itu. Jadi kemarin saya tanya, tapi sampai sekarang belum dijawab kayak gitu. Pertanyaan saya kayak gini, apakah kita ini misalkan kalau ada ibarat kata kayak apa namanya itu puasa atau gimana? Tapi saya udah tahu sebetulnya kayak ibaratkan saya kayak ngulang pertanyaan kayak gitu lagi Bang kayak gitu. Tapi sampai sekarang saya belum lagi ada kayak jawaban kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi saya bandingkan sama saya masuk ke masjid, saya tanya itu pas puasa itu, pas nanti pas belum puasa kayak gitu. Kalau kita puasa itu saya pertanyaan saya kayak simpel gitu Bang langsung. Tapi saya udah, Iya. yang penting selama saya ada jalan saya, yang penting saya tidak ada paksaan dari orang. Kalau saya muslim, saya itu dari hati saya. Karena setiap saya waktu kemarin baca syahadat saya sholat kayak misalkan subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya itu saya selalu nangis jatuh air mata. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena aku nangis Iya, iya. nangis itu kayak misalkan kayak gini Bang. Waktu hari kemarin kan kerja, berapa hari lah baru tanggal 10 kemarin Senin kemarin tanggal 10. Nah itu kan hari kan bersungguh-sungguh habis kayak ibaratkan kan sholatnya. Terus kan kita ada doa masing-masing itu Bang kan, doa masing-masing. Nah pas saya doa Iya, masing-masing iya. itu tiba-tiba ada itu hari keluar mata tiba-tiba nggak tahu kenapa. Tapi ada yang kayak megangku di belakang memegang. Pas aku lagi itu Bang lagi habis sholat berjamaah bersama semua orang jamaah suruh kerja di situ karyawan kerja. Nah aku kan agak lama situ di musola itu berdoa lama sama Allah. Tiba-tiba nggak tahu ke mata aku kayak gitu. Tetap aku Iya, kayak iya, sungguh-sungguh iya. itu Bang gitu. Kayak aku dikasih kayak ada hidayah atau berkah atau segala macam. Tapi alhamdulillah Heri terima itu semua padanya gitu Bang. Amin. Yang colek dari belakang bukan customer mau nyicil HP, bukan. Apa Bang? Yang colek dari belakang itu bukan customer yang mau kredit HP. Enggak Bang, enggak. Itu orang lain Bang. Orang lain. Oh, Orang lain. iya iya. Malah kayak gini Bang, malah kemarin kan aku kan buat story di WA kan. Kan aku kan bayar rata-rata kan banyak nge-save customer nomor customer. Kadang mereka suka kayak kepo katanya emang serius Mas Heri udah login, udah ke Islam? Iya Bu, saya udah login Bu. Serius? Demi apa? Demi Allah Subhanahu wa taala aku bilang gitu. Serius Mas Heri? Iya gitu. Jadi selama aku buat story di WA itu Bang, aku mengenai ini aku hari ini sholat itu ngaji atau apa gitu. Orang-orang kadang bilang, semoga istiqomah Heri, semoga istiqomah, semoga kamu jalan dapat jalan terbaik kayak gitu. Amin. Doain aja Bun. Pokoknya banyak customerku pada ngeliat story aku Bang. Jadi ya alhamdulillah makasih ada ngasih kayak support kayak gitu. Tapi aku dengan satunya Bang, tinggal aku pengen cari pembimbing aku. Jadi biar bisa aku belajar ngaji, biar aku
pengetahuanku di Islam ini kan aku bisa ada yang larangan apa atau gimana, tapi aku alhamdulillah benar-benar, tapi alhamdulillah bang aku dekat sama itu Ko Hafiz yang koko yang tinggal di Cipondok. Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Yang Ko Hafiz yang itu, yang Tionghoa itu bang, Tionghoa itu. Iya kan banyak tuh. Banyak Iya, teman-teman kita yang dari Tionghoa yang kemudian jadi mualaf kan dari Iya. keturunan Kemarin Tionghoa. aku dikasih bang kemarin dari abang itu Koko kemarin. Heri bisa nggak datang ke rumah Koko di sini? Ada surprise dari hamba Allah, tapi saya tidak menyebutkan nama satu persatu. Tapi pakainya dari Malang kayak gitu. Nah kayak gitu. Saya bilang pas aku terima itu bang, aku kayak ibarat kata kayak nangis kayak gitu, kayak misalkan ya Allah kayak orang-orang benar-benar dekat di hambamu ya Allah. Semoga ini pertualangan hamba terima di Islam ini semoga menjadi lebih silaturahmi makin enak kayak gitu, saling jabat tangan kayak gitu. Iya, iya. Makanya bang, teman-teman aku kan di kerjaan bang ya, kan semua rata-rata muslim ya. Nah, heran mereka, serius Heri kamu itu jadi Bang Heri, malak maaf iya. saya potong. Sebelum Bang Heri masuk Islam, Bang Heri udah sunat. Sudah pak, sudah Tapi bang. lihat dulu beda loh sunat Kristen sama Islam. Coba lihat beda loh. Ya, Kalau Gurunda saya ya, mah beda ya caranya ya Gurunda. Beda lah kalau sunat itu bang, itu kita kan itu pertama dibius dulu. Dibius dulu baru dipotong. Sama kok, nggak ada yang beda. Enggak, saya dulu dengar kamu disunat pakai cangkul. Masa? Iya. Ada-ada aja gitu. Ada-ada aja katanya. Masa sunat 2 kali kan bahaya itu. Eri, kalau ada yang mau customer nih datang nih sama kamu nih, kebetulan customer itu misionaris. Udah tahu kamu kan tadinya Kristen, udah jadi Muslim mualaf. Ada yang kau yang prospek dia balik prospek kamu. Eri, bagaimana kalau misalnya nih kamu kembali ke Kristen, saya kasih kamu duit 1 karung, mau nggak? Kalau saya mah enggak bang, sama aja saya dosa. Karena ibarat kata itu saya itu mempermainkan agama bang, saya nggak mau bang. Banyak loh 1 karung. Enggak bang, enggak. Aku mau dikasih 1 miliar pun, aku angkat tangan bang. Nggak bisa. Biarpun aku mau diajak lagi ke agamaku sebelumnya, aku tidak mau bang. Karena aku soalnya aku itu benar-benar taat bang. Jadi aku itu sukanya itu kalau setiap mari sholat itu wudhu. Jadi aku baca doa, semoga Allah ngasih aku jalan terbaik gitu. Biarpun aku dikasih mau distumir mau kembali agama sebelumnya, maaf kayak gitu aja. Karena aku udah milih jalan aku yang terbaik gitu aja. Masya Allah. Makanya aku setiap kalau itu bang berdoa itu, kalau habis sholat itu, habis selesai sholat kayak kita sujud 4 kali ruku, 8 kali sujud, itu habis kan doa masing-masing itu hari berdoa sungguh-sungguh, benar-benar nangis itu kalau ini setiap kayak nggak bisa lepas kayak gitu, kayak Sahabat Andre, thank you. Apa bedanya Eri? kayak ada. Eri, apa bedanya hidupmu sekarang ini sebelum menjadi Muslim dan sesudah menjadi Muslim? Apa bedanya? Maksudnya gimana bang? Apa perbedaannya yang kau rasakan sekarang sebelum dan sesudah memeluk Islam? Kalau sebelum aku Islam itu, aku kayak gini bang, kayak ibarat kata kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja gitu bang, biasa aja. Tapi setelah aku Muslim ini, aku suka dengar-dengar kayak lagu selawatan. Apalagi kan aku kan itu beli kemarin di TikTok itu kemarin kayak selawatan kayak ada cocok istri itu bang. Aku setiap tidur tuh dengar itu, ada yang benar rasanya kayak ibaratkan kayak penjaga aku ada dekat aku, dekat aku ini kiri kanan gitu. Kamu nggak pernah nyanyikan lagu itu, ada tuh Yesus tidak berubah? Kamu nggak menikmati juga itu? Pernah bang. Mana perbedaannya itu? Perbedaannya bagaimana? Dari segi lirik dan seterusnya.
Kalau itu bang aku pernah menyanyikannya. Cuma aku jarang bang. Jarang. Itu. Sekarang rencana selanjutnya bagaimana, terus jadi sales atau ada rencana nggak ingin memperdalam Islam menjadi Aku ustadz? memperdalam Islam bang. Malah aku pengen cari guru bang. Guru sekarang ini. Iya, Masya Allah. Karena Ceweknya aku- udah tahu kalau kamu masuk Islam. Karena maaf kata bang. Pacar aku Islam juga. Oh gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Soalnya Orang tuanya Soalnya gimana Bang gini. Heri? Orang tua Bang Heri. orang tua aku bang. Ya. Nah kan kemarin aku ditanya sama Ustadz Abuya kemarin. Sebelumnya maaf kata Heri. Apakah orang tua Heri sudah tahu apa belum? Karena kalau anda udah syahadat kayak gitu. Saya bilang kalau masalah orang tua itu adalah Sebentar dulu, ada aja. Kristen Aan mau belajar, naikkan dia host Aan gitu. Udah lanjut. Ya, Nah dijambak kalau aja. misalkan kayak gini bang, kata dari Ustadz Abuya kemarin kata sama saya, apakah saudara orang tua Heri, apakah udah tahu anda sudah mulai apa belum? Kalau saya untuk masalah orang tua itu nanti diceritakan dari belakang aja. Yang penting saya mendalami saya di Islam ini, memperkuat iman saya agar saya nanti mana tahu sosok nanti orang tua nanti bisa saya sama kayak saya gitu. Kalau saya udah sukses saya di Islam ini gitu. Itu aja intinya. Luar biasa. Kalau masalah nanti Bentar, Aan itu di privat nggak bisa dijambak Bang Andi. Suruh dia minta naik aja. makanya Heri juga orangnya itu kalau ibarat kata udah tahu mengenai Islam itu tiba-tiba masalah ibarat kata orang tua datang ke di perantauan saya ini, kenapa kamu jadi kayak gini? Atau saya pulang kampung ke niasanya. Saya bilang saya di Islam ini mak, saya bukan dipaksa, saya itu dari hati saya gitu. Nah nanti ibarat kata orang tua itu kayak ngambek selama sebulan, lama kelamaan pas saya orang tua saya cara main, tiba-tiba nanti hati orang tua tuh luluh nanti. Jadi sama kayak saya juga nanti gitu. Kok Bang Heri bisa tahu ngambaknya selama sebulan? Enggak, contoh kayak gitu orang tua bang. Aku pernah kemarin waktu orang tua gitu, kayak ibarat kata aku pernah kayak buat kesalahan sama orang tua, kayak ini ngambek sebulan kayak gitu. Apalagi saya ibu pertama ibu. Tapi kalau ayah saya, ibarat kata nggak nyapa satu hari sama saya, tapi satu harinya besoknya udah nyapa ke saya gitu. Tapi kalau ibu agak lama gitu bang. Tunggu sebulan baru udah gitu. Oke. Tuh. Heri, ada nggak rencana meninggalkan dunia ini? Kapan kira-kira? Kalau masalah dunia ini bang, cuma Allah yang tahu. Ibaratkan kata saya hari ini berdiri, gak tahu besok atau kenapa gitu. Mantap loh jawabannya, pertanyaannya mantap dia jawabannya. Iya, karena Allah yang tahu bang gitu. Jadi Ibarat sejak kata, kalau dulu kalau ditanya, kamu takut nggak mati? Dan dibanding sekarang kalau ditanya, kamu takut nggak mati? Gimana maksudnya jawabannya? gimana bang? Coba. Dulu waktu kamu masih jadi Katolik, kalau ditanya, kamu takut nggak mati? Gimana jawabannya? Kalau saya mati itu tergantung dari yang di atas yang mau narik saya apa enggak atau gitu. Sesuai dengan hati dan amal dan perbuatan gitu aja bang. Itu aja. Udah pinter kau, Wer. Tapi udah ada calon ya? Masih pacar gitu. Pacarmu Karena perempuan? waktu saya mualaf, karena saya mualaf itu saya nggak memberitahu sama Heri, dia. cewek pacarnya? Iya. Alhamdulillah. Karena saya nggak memberitahu sama dia sebelumnya. Nah tiba-tiba saya kasih tahu sama dia, dia terkejut kayak gitu. Serius, kamunya serius? Iya Masya serius. Allah, Dek Heri luar biasa. Karena aku kisah gini hidupnya. bang, kalau aku ibarat kata mualaf itu bang ya, Jiwa marketingnya aku nggak mau bergejolak. ngasih tahu sama orang dulu bang. Tunggu nanti, aku kasih tahu nanti, tunggu mereka nanti, kayak gitu. Coba kau ulang, kan belum banyak yang pernah mendengarkan syahadatmu. Coba kau ulang syahadatmu di sini.
Orang mau dengerin. Tapi agak dikit agak greget gitu aku bang gitu. Ya nggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla rama rasulullah. Gitu ya bang ya? Salah. Ajarin lah. Waduh, masih belum hafal. Gimana nih Ustaz Ali? Kalau Ulang aku dulu. diajarin nyapa kayak gini, pasti aku ikutin, pasti tahu gitu bang. Bismillah dulu. Bismillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim maksudnya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba. Asyhadu. Asyhadu. Jangan asya ya. Asyhadu. Asyhadu. Karena udah mualaf, udah muslim, ya aku paksa sampai agak bener. Sampai agak bener loh ini. Asyhadu. Asyhadu. Ash. Adu. Asyhadu. Pelan-pelan. Jiwa marketingnya disimpan dulu. Jangan suka memprospek orang. Hadu. Nah, asyhadu. Jadi asyhadu Allah. Asyhadu. Nah. Asyhadu. Asyhadu. Wis, nanti kita perbaiki lagi ya. Jadi Ya, saya baca nanti makanya gini bang, aku mau pengen cari Oh, iya. pembimbing aku. Maaf. Biar aku di apologi Islam aku, biar bisa semua aku tahu Islam ini gimana, biar bisa aku pinter kayak gitu. Ya. Kan baru Yes. mual, baru Keren, 2 Bang minggu Heri. kayak gini. Iya. Nanti dipelajari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Asyhadu alla Asyhadu. ilaha illallah wa asyhadu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Gitu. Oke, Gitu ya. istiqomah ya Nanti Heri ya, pelajari. semangat ya. Ya. Cari guru ya. Cari Ya, guru lagi. tapi biar- kalau paling aku yang dekat ini bang sama Ko Hafiz dekatnya. Ya, nggak apa-apa, Mantap. bagus itu, kok habis bagus. Hmm. Ini Oke. tolong disapa dulu, Host. Ada yang Ya, bertanya? ini ada siapa nih di Dino. Selamat malam Dino. Oke, Bang Heri, istirahat ya biar nggak kesiangan. Oh, Dino. Ya, Kenapa? soalnya nanti ini mau buka sahur nanti. Oke, bukan buka sahur, makan sahur. Kalau buka puasa. Oh iya, makan sahur nanti pagi Ya. jam 3. Oke, Bang Heri, sehat selalu Bang Heri ya. Kita Ya, mau diskusi amin. ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Dan saya wabarakatuh. doain satu lagi bang, Ya. satu lagi bang ya. Ya, Siap. ya. Satu lagi. Dan saya doain semoga yang hadir di room ini dan menyaksikan Amin ya Allah. orang 1,3K ini, Amin. semoga diberkahin, diberi umur panjang, Amin. kesehatan, Amin ya Allah. semoga diberikan kelancaran, sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Doa yang sama buat Bang Heri dan keluarga ya. Buat semuanya lah, buat Oke. semua kerabat-kerabat di sini, Siap. yang hadir, yang nonton di sini itu aja. Amin. Ya, amin. Oke, Bang Heri, selamat istirahat Bang Heri. Selamat istirahat, selamat istirahat juga bang. Oke bang, ya aku mau pamit dulu bang ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Sama wabarakatuh. izin pamit juga ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, siap. Oke, kita pamit. Ya, ini ada Suster Kolbi. Suster Jeb. Hadiah 23 juta buat Anda. malam. Ya, hadiah 23 juta bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari Bang Juma. Mau? Kemarin kan udah aku jawab. Kemarin nggak pas. Kenapa aku nggak jawabannya. dikasih? Coba tanya ke Gurunda kenapa nggak dikasih gitu. Padahal udah jawab. Jangan ke gua. Itu di Yang bawah bertemu Paulus itu kan? Di bawah ada yang typing pasien rasa dokter katanya. Dokter rasa pasien. Enggak, lanjut. Sok, lu tagih ke Gurunda Yang- tuh. Kenapa nggak dikasih gitu? Yang Jumat tanya kan yang bertemu Paulus itu beneran Yesus gak? Aku bilang kan ada saksinya Nikodemus. Bahkan Yesus meminta Nikodemus menyembuhkan Paulus yang buta. Itu kan ada saksinya itu Nikodemus. Udah aku jawab. Nggak mana uangku 23 juta cuma. Jangan sambil makan lu.
Iya, aku lagi makan bentar-bentar ya. Jawaban lu salah. Nggak bisa dibuktikan sama lu. Mana Aan tadi? Tapi aku lebih senang diskusi sama Bang Alif daripada Juma. Juma selalu main kick. Wah, Siapa? ketahuan karena sudah terkapar tidak bisa narasi lagi, makanya bilang yang masih longgar. Kenapa dengan guru kami kau tidak suka? Karena kau tidak bisa lagi berkata-kata. Nah, kembali lagi kalau gitu ke poinnya. Jeb, sambil nunggu guru kami menyimak ya. Sejak kapan, Bang Alif? Bang Alif, sejak kapan Jeff Colby itu macet? Gak pernah. Sama Bang sejak Alif aku gak pernah macet kan? Iya, makanya kecuali sama guru kami. Oke, gini Jeb, coba kita ketika Yesus berkata sambil nunggu nanti guru kami berbicara ya. Itu kan berulang-ulang kita sampaikan, kita bahas, guru kami kita bahas. Baik di Lukas 21 maupun di Matius 24 bahwa Yesus itu kan berkata, dia berpesan. Contoh kita pakai Lukas 21 dulu ya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya jangan disesatkan, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akulah Yesus. Berarti mengaku sebagai Yesus. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Kau percaya dengan perkataan Yesus ini? Ya percayalah, kan dia Tuhan saya. Oke, baik. Kalau kau percaya dengan pernyataan Yesus ini, sebuah nubuatan berarti perlu dibuktikan, betul? Ya. Nah, oke. Nah, setelah ini kan pesan Yesus kepada murid-muridnya, dia berpesan sebelum dia terangkat ke langit. Nah, sekarang cari buktinya, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus di dalam kitab Anda? Sebelum atau sesudah? Loh, sesudah dong. Kalau dia sebelum terangkat ke langit nggak perlu berpesan seperti ini. Ya memang dia itulah Yesus. Paulus. Itulah Yesus anak Maria. Nah, dia sebelum pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia berpesan, akan ada orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Pesan Yesus, jangan kamu ikuti mereka atau jangan kamu percaya. Nah, pesan Yesus ini, nubuatan Yesus ini perlu pembuktian atau tidak? Tidak semata-mata Yesus berpesan kalau tidak akan terjadi peristiwanya, betul? Oke. Nah, sekarang terus asumsi ada apa? Loh, kok asumsi? Saya aja nunggu kau jawab nggak jawab gimana sih? Oke, pelan-pelan. Pernyataan Yesus ini, pesan Yesus ini perlu dibuktikan, betul? Karena Yesus sedang tidak ngarang. Pasti dia sedang mewanti-wanti sesuatu yang akan menyesatkan. Nanti akan terjadi. Bahkan Yesus berkata, waktunya sudah dekat. Nah, berarti perlu dibuktikan, betul? Betul? Ya. Nah, sekarang buktikan kepada saya, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di alam semesta ini? Oke. Sebentar, sebelum masuk ke situ, aku mau tanya satu hal sama Bang Alif. Bang Alif tahu, ketika Bang Alif membaca Alkitab, Bang Alif pasti tahu kalau Paulus itu adalah rasulnya Tuhan Yesus, betul? Apostolosnya Yesus, betul? Saya belum nyebut siapapun. Saya minta kepada Anda. Iya, saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Jawab dulu, jangan bertanya ke saya. Saya minta buktikan oleh Anda. Anda buktikan. Anda kan tadi percaya dengan pernyataan Yesus. Anda tadi percaya dengan nubuatan Yesus.
Sebelum Nah, ada asumsi liar, Bang Alif. tolong sebelum buktikan. Oke, Anda bentar. jangan kemana-mana dulu. Tolong buktikan pesan Yesus ini. Setelah Yesus terangkat ke langit, coba tolong buktikan siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus. Iya, sebelum kan gini loh Bang Ustadz Alif, sebelum ada narasi liar, aku mau nanya Bang Alif, Oh, jadi mau apakah narasi Bang Alif liar, tahu, apakah Abang Alif tahu kalau Paulus itu merupakan apostolosnya Yesus? Itu dulu aku tanya. Iya, nanti kita buktikan. Iya, nanti dia apostolosnya, apostolos Yesus yang mana? Karena Yesus di sini berpesan, akan ada yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti ada yang mengaku sebagai Yesus. Nanti ada yang mengaku sebagai utusannya Yesus. Nah, sekarang saya minta pembuktian dulu. Buktikan pesan Yesus ini, ada nggak setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Oke, coba Bang Ustadz Alif buka Galatia 1 ayat 15 coba. Loh, kok malah nyuruh saya? Anda suruh Oke, saya baca buktikan, ya. kok nyuruh saya? Iya udah saya baca ya. Ini adalah surat Paulus yang Paulus berkata, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, Paulus merasa bahwa dia itu adalah apostolosnya Yesus Paulus merasa terpanggil untuk melakukan tugasnya menjadi rasul atau utusan dari Tuhan itu sendiri untuk membawa kabar sukacita Injil itu ya. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bang Alif Berarti kalau gitu, ketika Paulus membantai murid-murid Yesus, itu utusan Yesus. bedakan yang mana, Saulus atau Paulus? Ketika Paulus membasmi murid-murid Yesus, berarti itu adalah utusan Yesus. Bentar, Saulus atau Aduh, beda? Saulus Yang saya bawakan Paulus, bukan Saulus. Loh, kenapa kau Alif katakan bilang, beda? maksud. Saulus dengan Paulus sama Emang atau beda? beda? Oh, beda orang. Berbeda. Beda orang. Beda orang. Dengar. Saulus itu orang. Bentar. Saulus itu pembunuh penjahat sebelum dia mengenal Yesus. Oke. Paulus itu adalah utusan apostolosnya Yesus. Tadi kau bilang sudah dipilih sejak dari kandungan, betul? Iya, itu ketika yang dia dipilih sejak bertobat dari dan kandungan itu Saulus menyadari. atau bukan? Paulus. Kenapa kau bilang jadi Paulus? Paulus itu ya, Ya, Saulus iya, Pak, itu karena sendiri. Ustaz Udahlah, Alif jangan bernarasi bermain dia. kata-kata. Saya minta pembuktian dulu. Ya, Saya minta pembuktian dulu. Pernyataan Yesus ini tolong dibuktikan. Kau tadi bilang percaya terhadap perkataan Yesus. Tolong buktikan kepada kami siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus dan orang itu mengaku sebagai Yesus. Siapa? Itu pesan Yesus loh. Harus dibuktikan. Ya, Paulus ya, bukan Saulus, berbeda. Oke. Pesan Yesus tadi suruh percaya atau jangan percaya? Ya percaya kepada Paulus ya, bukan Saulus ya. Kata Yesus, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Di dalam Matius, janganlah kamu percaya. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kan terhadap jangan percaya. Itu berarti ini penyesat. Yesus palsu. Mungkin gurunya sudah monitor. Terhadap penyesat, bukan terhadap utusan. Orang gini, bentar Bang Alif. Abang Alif harus tahu ketika Yesus bertemu Paulus itu kan Yesus menyampaikan pesan. Tadi Anda sudah setuju pernyataan Yesus ini sebelum dia terangkat ke langit itu harus ada pembuktian. Karena dia sudah berkata waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Berarti nanti akan ada yang menyesatkan. Nah, orang tersebut akan mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan percaya atau jangan ikuti mereka. Pernyataan Yesus ini, pesan Yesus ini harus dibuktikan.
Harus dibuktikan. Nah, tadi Anda sudah buktikan. Ternyata yang mengaku sebagai Yesus dan yang mengaku bertemu dengan Yesus adalah Paulus. Kembali kepada pernyataan Yesus. Pesan Yesus, jangan percaya. Clear? Oke, Gurunda Fadol. No, itu bukan jawabannya Bang Alif. No, itu bukan Bunda jawabannya. Mila naik Bun. Assalamualaikum Bun. Itu bukan Bunda Mila. Ini Bunda, kayaknya kalian nge-record ya ini ya. Iya. Jadi gini, Al-Quran itu datang kemudian kepada orang-orang yang berakal. Al-Quran datang menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah menyembah setan. Itu Al-Quran saya yang menerangkan itu. Apakah betul Al-Quran ini yang mengatakan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida, bahwa orang kafir itu tak lain yang disembah itu adalah iblis. Nah, untuk membuktikan itu kemudian kami umat Islam bertanya kepada saudara Kristen, karena terindikasi kuat Yesus anak Maria yang adalah nabi, yang adalah rasul untuk Bani Israel, itu mengajarkan kepada pengikutnya untuk menyembah kepada Tuhannya Bani Israel yang bukan manusia dan juga bukan makhluk halus. Laisa kamitslihi syai'. Nah, sekarang beban untuk membuktikan bahwa yang disembah oleh orang-orang kafir itu adalah setan, itu ada pada diri kami umat Islam. Itu beban kami tuh, tanggung jawab kami untuk membuktikan itu. Nah, gerakan-gerakan yang kami lakukan sebagai penggiat perbandingan agama, di antaranya yang menjadi kisi atau menjadi referensi adalah kitabnya saudara Kristen. Di dalam kitab saudara ternyata betul Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti memang betul Yesus sendiri mengatakan sekelompok orang yang ingin membunuhnya adalah penyembah-penyembah iblis. Kemudian Yesus menerangkan hubungannya dengan iblis ini, si penyesat ini. Karena di dalam kitab Mazmur bab 58 nomor 3 dikatakan penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Mazmur 58 nomor 3. Jadi penyesat dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Paulus di dalam Galatia 1 nomor 15 mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dia dipilih sebagai apa? Kita buktikan setelah ini. Yesus berkata dalam Matius 24. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi menurut Yesus penyesatnya itu bergelar Kristus. Tidak ada pernah datang kepada Nabi Muhammad sosok bergelar Kristus. Yang datang kepadanya sosok yang bergelar Kristus itu hanya kepada Paulus. Pertanyaannya, apakah penyesat itulah yang kemudian yang datang kepada Paulus? Dan apakah orang banyak yang disesatkan oleh Kristus itu adalah Kristen? Kalau bukan, tolong kasih kami jawaban yang akurat. Bahwa yang datang mengaku Kristus kepada Paulus yang bukan manusia itu bukan penyesat, itu bukan iblis, tetapi adalah anaknya Maria. Silakan Anda buktikan. Kalau mampu 20 juta untuk Anda, silakan. Jawaban yang Anda butuhkan itu cuma bahwa Paulus itu
bukanlah Rasul Tuhan. Yang pertama. Jawaban yang kedua yang Anda butuhkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau melainkan iblis, itu yang jawaban yang ingin Anda jawab butuhkan kan Juma? Iya. Coba kalau kamu buka di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Bentar, bukan itu, bentar. Yang ayat ke Ini aja tanda-tanda kalau Anda pengikut setan, catatan wartawan Lukas aja Anda bilang firman Tuhan. Ini Kisah tanda-tandanya Para nih. Rasul. Iya, Kisah Para Rasul Yang itu mana? catatan Lukas. Ini Iya, aja coba sudah yang ayat tanda-tanda 15 bahwa -nya, Anda coba. ini pengikut setan. Kisah Para Rasul kok dibilang firman Tuhan? Ini tanda ini. Ini tanda akurat. Yang disebut firman Tuhan itu adalah Injil yang datang kepada Yesus. Bukan yang datang kepada Lukas. Yang disebut firman Tuhan itu adalah Torah yang datang kepada Nabi Musa. Bukan yang datang kepada Kristen yang mereka sebut perjanjian lama, bukan. Dengan Anda mengatakan di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul, Anda sudah ditertawakan karena itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan seorang Lukas dari cerita-cerita yang terjadi di antara Yesus dan murid-muridnya, yang Lukas susun berdasarkan dengan pemberitaan dan cerita kesaksian-kesaksian orang yang tidak kita kenal. Bahkan jangankan kita, Lukas sendiri tidak menerangkan siapa orang yang dijadikan sebagai saksi. Jadi sekali lagi saudara, semakin Anda ingin menjelaskan, semakin nyata bahwa yang datang kepada saudara itu adalah iblis. Nah, silakan Anda buktikan bahwa saya salah. Yang datang kepada Paulus itu bukan iblis, tetapi anak Maria. Silakan Anda buktikan. Kalau kalian tahu ceritanya Paulus, dia itu sangat menderita. Ini ada ayatnya, dia menderita karena membawa nama Kristus ya. Di mana Apa ada orang yang mau hubungannya, menderita demi Injil. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja. Ya, itulah Dia yang akan menunjukkan kepadanya dipertanyakan. betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, Ya, itulah yang lalu, ditanya. Itulah yang sedang dipertanyakan. Siapa itu yang berbicara Kenapa? itu? Ya Yesus, karena Dari mana Rasul Anda tahu Paulus kalau juga itu Yesus? rela mati hanya untuk mengabarkan Injil itu. Itu Coba bukti Anda kasih lihat, nyata itu, kan? coba Anda lihat Yudas. Apa yang terjadi dengan Yudas? Dia bunuh diri. Gara-gara dia kerasukan iblis kan? Iya, beda lah. Kenapa bisa beda? Anda kan mengatakan bahwa Paulus kemudian rela mati dan bla bla bla. Bagaimana dengan Yudas? Bahkan berakhir dengan mengenaskan bunuh diri. Karena apa? Karena iblis juga kan? Ayo. Paulus dibunuh oleh orang-orang, dia bukan bunuh diri. Nah, Kalau itu Yudas memilih bunuh itu nggak diri. itu nggak ada apa-apanya berarti. Karena dia dibunuh ternyata. Bukan dia yang berkorban. Tapi dia dibunuh. Sekarang bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Bang Juma tahu arti mati martir? Tahu arti mati martir? tahu. Anda baca Ya udah. Anda baca Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Apabila ada seorang yang mengatasnamakan aku, menyampaikan sesuatu firman mengatasnamakan aku, tetapi itu bukan aku, maka orang itu harus mati. Sekarang permasalahannya Ulangan adalah berapa? Ulangan berapa? Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 sampai nomor 22. Sekarang Karena permasalahannya Bang Juma adalah selalu mengubah-ubah ayat. Aneh. Ulangan 18 nomor yang 5. sering mengubah ayat itu Lembaga Bible Indonesia. Coba aku tanya, Yohanes 3 ayat 16 isinya berapa? Yohanes 3 ayat 16 menurut Bang Juma gimana isinya coba? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya atau hambanya yang tunggal. Supaya Salah, siapa? Apa yang benar? Apa yang benar? Lanjutkan. Supaya siapa yang percaya memperoleh hidup
yang tidak percaya mati dalam dosanya. Betul? Kan ngarang ini Apa jadinya, karena coba? begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya bukan hambanya. Itu Hei, satu yang pertama pelintir. Anda Itu baca pala. kisah para rasul, dengar. Anda baca kisah para rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Berarti hamba di situ adalah anak. Anda baca Amsal 3 nomor 11 12. Yang dimaksud anak Tuhan adalah hamba Tuhan. Seibarat kemudian dia yang tekun, telaten, teratur dalam hidupnya mendengarkan petua-petua atau nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran ayah kepada anaknya. Berarti bapak di situ ibarat ayah dan hamba dan anak di situ adalah ibarat hamba. Jangan kau membahas tentang agamamu kalau kau sendiri tidak menguasai Bibelmu. Itulah ya apa yang tertulis diubah-ubah. Siapa yang iblis di sini, Bang Juma? Sekarang tertulis permasalahannya, diubah-ubah. Yang iblis siapa sekarang permasalahannya kalau Anda mendasari dengan pernyataan itu, sekarang Anda lihat di dalam pengakuan Yesus sendiri. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke bangsa Bani Israel. Datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang apakah Anda Bani Israel? Baca lagi Yohanes 3:16. Aku baca lagi ya. Silakan Biar Anda baca. Bang ini. Iya. Silakan, Biar gak silakan. itu. Silakan Yohanes Anda 3 baca. ayat 16. Silakan. Yang fatal itu adalah mengganti anaknya menjadi hambanya. Yang kemudian ini Silakan. supaya setiap orang bukan hanya Bani Israel ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa ya, supaya setiap orang yang percaya padanya bukan cuma orang Israel, oke? Jadi kalau Bang Juma tanya aku bukan orang Israel atau bagian dari orang Israel, ini Oke. bukan berbicara itu. Ini berbicara setiap Oke. orang yang percaya padanya. Oke, baik. Itu yang kedua. Oke, sekarang tunggu gantian kita. Sekarang ketika Yesus berkata, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Ya percaya? Anda orang Israel? Bukan. Berarti dia diutus untuk Anda atau bukan? Setiap orang yang percaya padanya. Iya, sekarang Anda percaya enggak kalau dia itu mengatakan kalau dirinya utusan hanya untuk Bani Israel? Anda percaya enggak? Iya, untuk orang-orang yang terhilang, yang membutuhkan Tuhan. Iya, karena memang Yesus datang kepada kepada domba-domba yang terhilang. Jangan grogi ngomongnya, jangan grogi. Anda mengatakan Enggak. setiap orang yang percaya. Sekarang siapa yang percaya atas ucapan Yesus bahwa dia diutus untuk Bani Israel saja? Anda atau Bang Suma yang mau percaya? Ya, saya percaya. Bagi yang mau percaya. Saya percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Anda percaya enggak? Enggak. Maksudnya gimana sih? Anda membaca Yohanes 3 nomor 16, setiap orang yang percaya Yesus pasti akan hidup kekal. Tapi orang yang tidak percaya mati dalam dosa. Anda percaya enggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Iya. Keluar sekarang juga dari Kristen. Kalau Anda percaya itu. Kenapa nangis? Anda mengatakan Anda percaya. Kalau Anda percaya, berarti Yesus diutus bukan untuk Anda, tetapi hanya untuk Bani Israel. Berarti yang mendapatkan hidup setiap orang, bukan Anda. Ini Yohanes 3:16 itu, setiap orang yang percaya kepadanya, Iya, setiap orang berarti Anda dan saya juga kan? Ya. Betul? Sekarang Anda percaya enggak? Masalahnya Bang Juma percaya enggak? Saya percaya kalau Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Ya udah, baptis yuk, baptis saja. Kenapa saya harus dibaptis? Saya bukan Bani Israel. Katanya percaya. Saya percaya kalau dia hanya untuk Bani Israel. Salah. Kenapa saya harus dibaptis? Loh, itu ucapan Yesus. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 buka. Itu Paulus, saya nggak percaya Paulus, saya hanya percaya kepada Yesus. Perintahnya percaya kepada Paulus atau percaya kepada Yesus? Ayat 28. Silakan Anda baca. Dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku tidak akan mati melainkan beroleh. Nah, sekarang Anda percaya enggak? Sekarang Anda percaya enggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Anda percaya enggak?
Iya, percaya itu perkataan Yesus sendiri. Kalau percaya, keluar dari Kristen hari ini. Loh, kok nangis? Nggak nyambung, Bang Juma. Kok Saya nggak nyambung? Kalau percaya bahwa dia hanya utusan bagi Bani Israel, berarti Yesus bukan utusan untuk Karisteng. Kok jadi nangis ente? Katanya percaya. Kan diperjelas. Itu kan Siapa ayat yang tuh domba-domba yang terhilang. Itu yang kan hilang untuk dari Bani Israel. menceritakan tuh domba-domba yang terhilang. Ya. Yes. Karena Ada nggak memang Yesus itu datang mengatakan pada aku orang-orang. diutus? Ada nggak Yesus mengatakan aku diutus untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada? Yohanes Ada 3:16 kan jelas. Hei, setiap orang yang percaya, saya percaya, Bunda Mila percaya, Bunda Rahma percaya, Bang Handi Yaudah, percaya, ayo baptis. Kian Santang percaya, Yaudah, ayo baptis. Dinda Ali percaya, Uni Ripa percaya. Kenapa larinya ke baptis, Tuyul? Bukan Roma 10 ayat 9. Matius 28 ayat 19. Itu ajaran Nabi Paulusmu, bukan ajaran Ya udah, Matius Yesus 28. kami. Matius 28, ayat 19. Matius 28 itu bukan ucapan Yesusku, itu ucapan manusia yang keluar dari kubur. Inilah yang sedang kita bahas. Buktikan kalau itu adalah Yesus yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Buktikan kalau itu adalah Yesus anak Maria. Buktikan. Buktikan kepada kami kalau itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Di Matius 28 itu adalah Injil yang ditulis oleh Rasul Matius. Oke. Apakah Bang Juma percaya kalau Matius itu adalah salah satu rasulnya langsung yang melihat langsung Yesus itu hidup? Matius itu murid Yesus, saya percaya. Tapi buku Matius itu bukan catatan murid Yesus. Lalu Matius itu, Injil Matius itu kan ditulis oleh Rasul Yesus, yaitu Bukan Matius, saudara, betul? bukan. Anda baca Matius 9 nomor 9, bukti bahwa buku Matius itu bukan catatan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Apa emang isinya? Apa memang isinya? Baca, makanya jangan jadi Kristen aja. Matius berapa? Karena Bang Juma dari tadi ubah-ubah isi ayat Alkitab. Baca, Anda yang baca, jangan saya. Kalau Anda mengatakan saya Matius merubah. berapa? 9 nomor 9. Lari-lari kemana lah terus Bang Juma ini. Kamu mengatakan Setelah Yesus Matius, silakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu siapa mengikut itu? dia. Siapa Matius itu? pengikut cukai, rasulnya Ya, itu siapa langsung yang menulis? Injil Sinoptik Siapa Matius. yang menulis? Ya, siapa yang menulis dan siapa Matius itu yang dipanggil oleh Yesus? Ya, muridnya Yesus langsung yang penulis Matius. Dari mana ceritanya? Coba Anda baca lagi. Apa bacanya di situ? Matius perikop, Matius pemungut cukai. Ini perikopnya ya. Matius pemungut cukai nomor 9-nya. mengikut Yesus. Nomor 9. Ya, Nomor 9. setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Dia Lalu ia melihat berkata kepadanya, seseorang. Dia tidak mengatakan dia melihat aku, tapi dia mengatakan dia melihat seseorang bernama Matius. Lalu dia memanggil Matius, orang tersebut. Matius, ikutlah denganku. Lalu dia Matius ikut dengannya. Andai saja penulis Matius itu adalah Matius yang dipanggil Yesus, pada saat itu Yesus memanggil aku dan aku ikut dengan Yesus. Faktanya, iya, ini kan dituliskan oleh Rasul Matius menceritakan dirinya. Nah, kalau dirinya justru dia akan mengatakan dan dia melihatku lalu memanggilku. Iya, ini kan bercerita tentang sejarah, bukan bercerita tentang dirinya. Kalau sejarah itu ditulis oleh pelakunya, maka dia akan mengatakan aku. Iya, ini kan tokoh utamanya Yesus. Tokoh utama utamanya Yesus. kan Yesus. Penulisnya adalah orang kedua. Dan yang diceritakan Injil juga Sinoptis. adalah orang kedua. Bentar. Bang Juma, tahu arti Injil? Ya tahu, jangan kau ajarin saya. Ya udah, Injil itu artinya kabar tentang Yesus. Udah, kabar tentang Yesus atau kabar sukacita. Jadi Injil Sinoptik itu berbicara tentang tokoh utamanya yaitu Yesus. Iya, yang kita tanya ini Matius, bukti bahwa buku Matius bukan tulisan murid Yesus. Murid Yesus itu lah yang dipanggil. Lalu siapa? Punya data? Lalu kalau bukan Matius, lalu siapa? Tidak diketahui siapa penulisnya. Pengarang bebas. Loh,
Loh. Coba kau tunjukkan data di mana dikatakan tentang penulis buku Matius. Silakan. Apa? Coba kau kasih saya data bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius, murid Yesus. Di Silakan. mana? Di Alkitab? Atau di mana? Bukan, di majalah Tempo. Oke, Wikipedia banyak sekali. Kita buka ya. Ya, Bentar. silakan. Injil Matius menurut Wikipedia, karena memang Bang Juma paling kenal Wikipedia. Menurut gereja. Nenek mau kiper lah. Bapak-bapak Oke, gereja awal ini. mula yang diperkirakan silakan. Kau tunjukkan datamu sampai kau Bentar. bongkok. Aku takut apa bentar. 20 juta loh buat kau kalau kau sanggup membuktikan. Silakan. Nggak percaya aku dikasih. Pasti selalu disalah-salahkan jawabanku. Lah, kalau memang salah mau kayak mana? Justru yang Iya, kita cari jawaban ini adalah yang benar. Bang Juma butuhkan apa? Pasti Yang benar. Nggak jelas Jawaban yang Bang benar, butuhkan. jawaban yang akurat. Sejauh ini Anda belum bisa memberikan itu. Bahwa Yesus adalah hantu gitu. Bukan, bisa jadi. Bisa Bukan? jadi. Lah, Anda kan mengatakan di dalam Anda kan mengimani Tuhan Anda itu roh. Sedangkan roh bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma artinya hantu. Yohanes 4 ayat 24, Allah Iya. yang roh, bukan Tuhan. Nah, pneuma di situ kan artinya roh. Iya, Nah, pneuma itu artinya hantu. enggak juga. Lo kok nggak juga gimana sih? Tergantung konteksnya. Kok ya. Yang namanya hantu ya setan, bro. Nggak ada konteks-konteks. Kalau hantu sudah berbicara, hantu ya setan. Ayo, mana dalilnya? Mana dalilnya? Penulis buku Matius adalah justru bapak-bapak gereja mula-mula di tahun 1300. Kok Bapak gereja mula-mula? Yes. Bapak gereja belum ada, Yesus. Iya, Bentar, makanya Yesus. sekarang kamu ingin minta tolong kepada siapa untuk membuktikan bahwa penulis buku Matius itu adalah murid Yesus? Kau mau minta tolong sama siapa coba? Kalau bukan bapak-bapak gereja Oke, mula-mula. lalu siapa Matius? Matius siapa dong? Kalau bukan muridnya, siapa lagi? Ya, orang yang tidak dikenal, kan sudah kubilang tadi, orang yang tidak dikenali siapa penulis Matius ini, tidak dikenali oleh bapak-bapak gereja awal mula. Tahun 130. Mana datanya? Ada nggak? Mana datanya kalau penulis Matius itu adalah bapak-bapak gereja atau orang nggak jelas? Ada nggak? datanya? Bukan, bapak-bapak gereja awal mula kira-kira tahun 130 Masehi mengatakan bahwa buku Matius itu diduga ditulis Matius lain yang hidup di tahun 80-an setelah Yesus itu mati. Oke, saya dapat Bang Juma minta Ya. 23 juta. Silakan. Ini Nah, silakan. aku Apa pakai itu? Android lagi, iPhone-ku. Besarin. Nah, iPhone. kau dapat di mana itu? Dapat di mana informasinya itu? Ya Wikipedia. Wikipedia. Namun kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 1390 menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Injil ini ditulis oleh Matius. Terus Oke. tahun Matius berapa? adalah seorang pemungut cukai, Tahun petugas berapa? pajak pada zaman itu. Apa? Tahun berapa? Ditulis oleh Matius. Iya, tahun berapa ditulisnya? Dengar, Tahun berapa? nggak ada ditulis tahunnya. Bentar, aku baca lagi.